Halo teman-teman dari investor, selamat datang di channel cuan-cuan saham di Asa Teknikal dan Teknologi Harian. Seperti biasa, hari ini hari Senin ya, 5 Januari 2026. Hari yang menarik, IHSG naik 1,27%. Dan bagus, naiknya juga solid. Dan seperti biasa, nanti kita akan menguasai IHSG dan juga beberapa saham pilihan yang menarik-menarik. Sebelumnya, buat teman-teman mau kasih tip, support, maupun donasi untuk cuan-cuan saham, bisa, caranya tinggal klik link sosial base di deskripsi, dan bisa kasih tip, support, maupun donasi untuk cuan-cuan saham, dan juga saran pribadi untuk saya. Terus buat teman-teman yang bertanya atau saran, silahkan sampaikan aja, bisa via DM Instagram maupun komen YouTube, dan insya Allah setiap pertanyaan teman-teman pastikan saya jawab kalau ada waktu. Lanjut, jangan lupa support terus channel cuan-cuan saham dengan cara like, komen, dan subscribe, karena support teman-teman itu gratis, tinggal klik aja, tapi sangat berarti buat konten kreator bisa ini. Jangan lupa juga nyalakan notifikasinya, ada konten setiap hari, dari cuan-cuan saham, sampai Jumat alias harian, Sabtu dan Minggu, konten spesial. Satu yang baru dari cuan-cuan saham, ada grup Telegram untuk publik ya, yang mana itu gratis alias free. Bagi teman-teman yang bergabung grup Telegram CCS Publik, teman-teman bisa tinggal klik link Telegram yang ada di deskripsi video ini. Tapi bagi teman-teman yang pengen gabung grup Telegram cuan-cuan saham premium, bisa juga. Caranya teman-teman buka YouTube cuan-cuan saham, lalu simak video yang ini, pendaftaran grup premium cuan-cuan saham. Simak infonya sekitar 5-6 menit, dan kalau misalkan mau mendaftar, tinggal mengisi link Google Form yang ada di deskripsi video tersebut. Ikuti langkah-langkahnya, dan kalau misalkan sudah berhasil submit, tinggal menunggu invitasi aja. Apabila ada kendala, misalkan sudah submit belum di-invite atau gagal submit, bisa hubungi Telegram @ccs-admin, nanti akan dibantu secara manual. Seperti itu. Bedanya dengan yang free apa? Jelas akan lebih intens ya, baik dari stock pick, discuss, watchlist, dan lain sebagainya. Weekly pun kita juga akan ada live meeting. Itu untuk yang Telegram. Tapi bagi teman-teman yang mungkin tidak menggunakan Telegram, pengen stay di YouTube, dan lain sebagainya, teman-teman bisa subscribe yang member only videonya cuan-cuan saham. Jadi ini salah satu program membership YouTube-nya cuan-cuan saham. Kalau teman-teman mau subscribe, tinggal buka YouTube cuan-cuan saham versi desktop, bisa pakai komputer maupun laptop. Nanti sebelahnya subscribe akan ada tulisan join. Klik join, pilih salah satu, dan teman-teman akan bisa mengakses member only videonya cuan-cuan saham. Isinya apa? Jadi kontennya di setiap hari Minggu ya. Jadi hari Minggu akan ada konten membership yang mana isinya pembahasan market secara eksklusif, dan juga akan ada stock pick saham. Ya, ada trading plan-nya, tinggal dieksekusi aja. Lalu juga kita akan review jurnal tradingnya, kita update juga, dan lain sebagainya. Seperti itu. Untuk live weekly-nya juga saya sharekan di YouTube membership ya. Jadi buat teman-teman yang member di YouTube, bisa juga nanti akses live YouTube membership cuan-cuan saham. Tuh. Yang mau ke Telegram silakan, yang mau tetap di YouTube pun juga silakan juga. Seperti itu. Oke, itu tadi beberapa add-ons dari cuan-cuan saham. Kita masuk ke IHSG, di mana hari ini IHSG naik 1,27%. Candle-nya solid, dan kalau kita perhatikan transaksinya semakin besar. Ini sebenarnya indikasi pergerakan yang bagus. Karena artinya apa? Market menguat didukung oleh volume. Ya, transaksinya menguat terus. Kayak gitu. Cuman memang ini IHSG ya, jadi pada prakteknya nanti tetap kita perlu jabarkan di saham-saham masing-masing, mana yang masih menguat dengan volume yang bagus. Cuman so far dari marketnya oke, IHSG-nya naik dan transaksinya juga masih membesar, indikasi dari pergerakan yang bullish lah. Dan selamat, kita punya all time high baru, terakhir kita all time high di 8776, saat ini kita all time high sudah di 8859, dan kita closing di all time high. Untuk potensi selanjutnya gimana Mas? Saya rasa masih akan ada kelanjutan kenaikan dari IHSG, yaitu mungkin ya itu di sekitar area 8.950 seperti itu. Karena kemarin dia sudah swing low, maka saat ini dia sedang proses menuju ke swing high-nya. Seperti itu. Kalau besok pagi-pagi ada gap up, mungkin bisa ada potensi untuk reject dulu karena dia kena area swing high. Tapi kalau misalkan dia closingnya bagus, solid, breakout, maka kita akan naik lebih kenceng lagi. Seperti itu. Untuk saat ini nih sih, enjoy aja, ikuti kenaikannya. Dan ini indikasi dari pergerakan yang bagus ya. Karena apa? Naiknya gede-gede. Nih, candle-nya solid dan besar-besar kan dari tanggal 29 Desember ini. Ini juga candle solid, ini juga bagus, kemarin juga bagus, hari ini juga bagus. Bedakan dengan ketika naik di sini ya, udah volumenya candlenya kecil-kecil, merah hijau dan lain sebagainya kayak gitu. Dan ini juga salah satu candlestick pattern three white soldier yang mana harusnya besok masih akan berlanjut lagi seperti itu. Yang penting jangan FOMO ya, tetap entry-nya di area yang bagus, dan ketika ada tarikan tinggal atur-atur porsi atau trimming seperti itu. Dan yang penting sama selalu batasi resiko aja. Untuk sekarang kita sudah bisa trend following lagi karena IHSG sudah all time high dan membentuk high baru.
seperti itu. Targetnya ke berapa ya, sky is the limit karena dia all time high, tinggal kita trend following kan aja. Paling enak memang kayak gini pakai moving average ya, selama masih berlanjut kita masih akan bisa mengikuti. Cuman so far ada target higher high besok itu di sekitar 8878 sampai 8939 kayak gitu. Ya bakalan ada potensi perlawanan lah di sana. Cuman ya itu selama marketnya masih uptrend, tinggal kita ikuti terus aja. Dan yang penting sama selalu batasi resiko. Itu untuk ISG, kita akan langsung masuk beberapa saham pilihan. Kesimpulan untuk ISG ya adalah ikuti trennya. Selama belum patah, koreksi adalah kesempatan untuk beli. Tinggal cari saham-saham yang tepat. Nah, kita masuk beberapa saham pilihan, kita cek dari top value, kira-kira apa yang menarik kita bahas hari ini. Duh, ini malah ngapain internetnya nih. Wait, coba saya refresh ya. Movers atau Stockbit yang error nih. Karena internet saya nggak error ya. Ini juga di refresh jalan-jalan aja. Atau saya cek top value-nya dari HP aja ya. Ini mungkin yang di webnya baru error. Kita cek top value hari ini. Movers, top value. Nah, ini kalau yang di web bisa dibuka nih. Yang pertama itu ada Bumi. Bumi 5T ini ya, 5,9T ya. Kemarin udah kita bahas sih Bumi ya. Ya memang saham kalau baru bullish kayak gitu ya. Lanjut terus, sampai hari ini juga masih lanjut terus. Trennya juga masih bagus. Dewa Bumi kemarin udah. Dewa kemarin kayaknya juga udah deh. Saya lupa kemarin saya bahas apa aja. Kemarin saya bahas Bumi, Dewa, Goto, PRMS, MBMA. Kita bahas yang belum dibahas aja lah ya. Yang transaksinya lumayan besar kali ini ada BBRI. Ini belum seru sih. 0,27 gini apa yang mau dibahas? Mina kali ya. Oke, boleh deh kita bahas Mina ya. Mino. Oke, kita bahas Mina, di mana hari ini Mina naik 11,84%. Candlenya bagus ya, cukup solid dan volumenya pun juga bagus. Duh, kenapa nih Stockbit web ini? Kok Broxum-nya juga nggak bisa? Today it's gonna be a day. Wait, coba saya pause bentar ya. Cek, kita lanjut. Udah saya otak-atik, saya coba pakai HP juga. Cuman kayaknya ini Stockbit-nya baru error ya untuk Broxum-nya. Jadi ya mungkin konten kali ini kita pure ke price action aja. Oke, kita bahas lagi Mina, di mana ini dia naik 11,84%. Candlenya bagus, volumenya bagus, dan dia terjadi higher high. Terakhir kita bahas Mina itu di sini ya. Ini juga dulu Stockbit di grup CCS ya. Tuh, di sini dia membentuk continuation, symmetrical triangle, breakout, retest, dan akhirnya rally sampai sekarang di 510. Kalau kita ngomongin big view dari Mina, setelah kemarin dia right issue ya, target higher high-nya ketika kemarin dia break 236 itu adalah di area 530. Dan sebenarnya kalau ngomongin target, Mina ini sudah kena target karena dia high-nya sudah 525. Jadi bahasanya apa ya? Ya memang masih uptrend, masih bullish, cuman ya sudah mulai warning lah karena sudah lumayan kena targetnya, seperti itu. Itu kalau dari target higher high. Tapi kalau dari target pullback-nya, kita juga bisa tarik Fibo dari sini. Ini 2200 sampai bottom-nya di 9. Tuh. Dan apabila nanti Mina masih berlanjut, tadi kan ada di 530 ya, target higher high-nya. Tapi kalau misalkan dia masih berlanjut, maka next resistance-nya Mina itu ada di 675.
seperti itu. Apakah bisa hit? Ya selama sahamnya masih uptrend, angka berapapun masih tetap akan bisa hit kayak gitu. Jadi yang perlu di-maintain di sini adalah pergerakan uptrendnya dari si Mina ini. Selama dia masih bullish, masih bisa diikuti dan masih akan terus berlanjut seperti itu. Another view juga ini di sini juga dia kalau kita perhatikan habis breakout dari konsolidasi yang cukup panjang ya di sini. Dengan dia konsol lama dan sudah break baru rally lagi. Untuk sekarang sih mungkin trailing stop bisa digunakan di 330 ya. Memang kalau daily dah cukup jauh 330. Cuman kalau teman-teman punya average di bawah 330 harusnya sih posisinya sudah aman banget kayak gitu. Atau lebih gampangnya ya tinggal trend following pakai moving average saja. Dan dengan kondisi pergerakan yang impuls seperti ini, impuls tuh gimana sih Mas maksudnya? Ya ini kemiringan ini kan tajam ya. Nih slope-nya dia kuat ya. Kalau lemah itu kan sideways, nyamping. Nah, kalau dia trennya lemah ya kemiringannya segini. Bisa juga jadi ini ya yang dimaksud dengan slope. Slope itu kan kemiringannya. Kalau nyamping gini ya berarti sideways. Kalau kemiringannya gini ya uptrend lemah 45 derajat ya tren normal. Nah, kalau udah naiknya miringnya 30 derajat, nah itu udah bahasanya trennya kuat lah kayak gitu. Nah, untuk saat ini mungkin amannya bisa trailing stop pakai MA5 aja. Yang mana saat ini posisinya di 437. Jadi selama nggak jebol yang 437, harusnya sih Mina masih akan lanjut alias masih oke. Another view juga, kalau kita mau cari target higher high-nya ya, kita tarik dari 500 sampai kemarin dia bottom di 330, maka saat ini target higher high-nya adalah di 590 sampai 650. Pas dengan target bigger view-nya juga ya, nih. Di bigger view tadi itu kan dia next target Fibonacci-nya kan di 675 ya. Sedangkan target higher high-nya kali ini juga dia di 590 sampai 650. Jadi ya mungkin kira-kira kisi-kisinya seperti itu. Apabila teman-teman masih punya Mina, masih bisa di hold dengan target itu tadi 590 up lah bahasanya. Tuh kalau besok dia masih lanjut. Nah, kalau kita lihat dari Broxum ini masih error ya. Saya juga nggak bisa ngecek baik di HP maupun di sini di desktop. Oh, yang HP udah normal sih ini. Wait. Broker flow. Oh, kalau aduh belum keluar juga ini. Nggak tahu nih kenapa Stockbit ini kok error ya. Ini udah keluar nih. Mina tanggal 5 cenderung netral ya. Ini AZ, YP, YU, AI. Ini ada SS dan MU. Nih kelihatan brokernya Pak PP ini. Kok Pak PP? Pak Happy Hapsoro, SS ya, sering pakai SS dan MU beliau. Tuh. Dan kalau ngomong dia masih di side kiri pun juga masih nggak ada masalah. Intinya sih sebenarnya ya, ketika sudah dalam kondisi rally seperti ini, yang perlu diikuti adalah price actionnya. Apabila saham itu baru fase akum, itu bisa dicek akumulasinya. Tapi kalau udah rally, ya itu tinggal ikuti price actionnya aja. Karena ya Indian naik atau turun pun juga tetap butuh ada yang jualan, butuh ada yang beli juga, dan di situ adalah tugas bandar. Nah, untuk saat ini itu selama tidak jebol 430 harusnya Mina arahnya masih akan lanjut seperti itu. Itu untuk Mina ya, kita lanjutkan. Kita coba cek si Antam ini udah mau high high nih, 3400 dia sekarang. Tinggal besok high high doang tuh si Antam. Kita coba cek PNLF. Boleh deh kita coba bahas ya PNLF ya. Saya lupa kemarin udah saya bahas atau belum, atau hari apa saya bahasnya. Beberapa hari yang lalu berarti ya. Bahas PNLF itu tanggal kok lumayan lama. Berarti ini PNLF saya bahasnya di YouTube membership. Karena ini adalah salah satu stock pick dari CCS YouTube membership PNLF ini. Tuh. Plannya, entry-nya kemarin kebetulan buy on weakness ya. Entry-nya di 246 sini.
dia kena bottomnya di 248 ya. Ya range ya itu ya, dari 246 sampai area 260 dan sekarang dia udah breakout seperti itu. Itu stock pick minggu kayak 2 minggu yang lalu, saya lupa 2 minggu atau 1 minggu ya, saya lupa. Yang jelas bukan kemarin minggu sih, antara minggu lalu kalau enggak 2 minggu lalu. Ya itulah. Yang jelas untuk saat ini PNL sudah breakout, dia naik 20%, nggak arah sih, dan volumenya gede banget. Ini volume bukan volume main-main ya. Dan kalau kita perhatikan saat ini dia baru di fair value gap untuk si PNLF ini. Area yang sebelumnya di sini seller sangat dominan. Teman-teman bisa perhatikan kan itu di tanggal 9 Mei di area berapa ini? 350 sampai 310 ini kan isinya seller semua ini. Dan setelah sekian tahun, belum ya, sekian bulan sekarang kena lagi di area tersebut seperti itu. Dengan candle yang bagus dan volume yang sudah jadi buyer kayak gitu. Kalau saya perhatikan ini harusnya PNLF sudah valid ya, karena pertama dia udah breakout dari downtrend line, yang kedua juga dia udah dari reversal inverted head and shoulder, dimana ini shoulder kiri, head, lalu ini shoulder kanannya. Dan target sekarang dari PNLF itu ada di 376. Area tersebut adalah area pullback-nya Fibonacci 0,618 seperti itu. Tuh. Dan mungkin kalau kita menggunakan VPVR ya untuk tahu di mana volume average-nya, kita bisa tarik dari swing high. Udah bagus ini, udah nggak ada lawan di atas lagi. Harusnya sih ringan naik ke atas ya. Cuman sebelum menuju ke 376, dia ada resist di area 340 seperti itu. Tinggal besok kira-kira langsung bablas kayak gini. Langsung 376, atau kalau enggak ya apa namanya, dia ada potensi retrace dulu ke 284 baru ke targetnya. Tapi kalau melihat dari volume dan price action hari ini, saya rasa sih bentuknya tidak retest kayak gitu. Biasanya kalau yang retest itu kalau yang breakout kecil lah, candlenya kecil, volumenya kecil, itu ada retest. Tapi kalau udah kuat kayak gini, most likely antara dia langsung loncat besok, kalau nggak dia nyamping dulu konsol 2-3 hari baru kembali menguat sampai 376 seperti itu. Kalau belum punya barang, belum ada setup. Tapi kalau sudah punya barang, masih layak untuk di hold. Kalau ngomongin support intraday-nya, saat ini saya rasa di 310. Itu base buy saat inilah ya, untuk support saat ini. Sedangkan untuk resist terdekat di 340 lalu 376. Kalau kita lihat transaksinya hari ini, PNLF terjadi netral ya, dan yang jualan si GR ini panin sekuritas. Ya memang seperti ini, ketika sudah mulai rally itu butuh likuiditas, harus ada yang jualan, harus ada yang beli juga. Dan kalau kita perhatikan PNLF pun juga ada yang ngumpulin, terlihat lumayan lama ya, ketika kemarin dia sideways di bottom dan sekarang sudah mulai breakout dan membentuk trennya seperti itu. Untuk saat ini PNLF baru akan dimulai perjalanannya. Jadi ketika nanti dia retrace atau konsol, bisa mulai dimasukin ke watchlist seperti itu. Itu sih yang penting sama selalu batasi resiko aja. Untuk PNLF kita lanjutkan, transaksinya juga mulai gede ya. Ini biasanya sudah mencari spotlight lah. Tuh fase markup. Nanti biasanya pemanisnya apa? Pemanisnya berita. Kayak gitu. Ini udah mulai masuk ke fase markup. Karena ada 3 fase ya, akumulasi, markup, dan distribusi. Dan ini untuk PNLF ini setelah dia breakout sudah masuk ke fase markup. Itu nanti tinggal ikuti perjalanannya, most likely berita akan keluar yang bagus-bagus, retail dipanggil-panggilin, dan lain sebagainya, sampai trennya selesai, seperti itu. Dan ya, yang penting sama selalu, batasi resiko aja. Goto kemarin udah kita bahas ya, kalau teman-teman cari view-nya Goto bisa cek video kemarin aja. Ini sekarang Big Bang udah nggak ada apa ya, banyak lah saya yakin yang pada kondisinya tuh baru pegang Big Bang dan lain sebagainya. Cuman ya kalau kita perhatikan volume baru nggak di sana, jadi mereka pun juga tidak ada pergerakan sama sekali. Ya masih akan di situ-situ aja sampai kapan? Sampai volumenya mulai masuk lagi. Volume masuk, tren masuk, ya baru dia akan bergerak. Untuk Bank Mandiri hari ini jumdit ya, exit-nya besok. Jadi kayak besok akan dibanting 100 rupiah, ya mungkin turun sampai 4.900-an lah besok, seperti itu. Kita bahasnya besok aja. Bank Mandiri, WiFi mulai bangkit nih. WiFi bull, asingnya udah cuan kotos-kotos itu. Boleh lah kita bahas WiFi aja ya.
Kita coba update view-nya setelah kemarin dibanting karena laporan keuangan yang kurang bagus. Sekarang kita bahas WiFi, di mana hari ini dia naik. Naiknya 6,01% dengan candle yang bagus dan volumenya pun juga mulai oke, seperti itu. Terakhir kalau kita perhatikan ya, WiFi ini sebenarnya dia cenderung sudah patah dari tren bahasanya? Tren kuatnya lah nih. Di sini kan dia punya uptrend line ya, nih. Di sini dia udah patah trennya. Cuman dia belum jebol structure. Tuh. Jebol structure-nya di mana? Di area 2770. Ya, kalau dia memang sampai jebol 2770, wassalam, akan ada reversal dari WiFi kayak gitu. Cuman untuk saat ini kemarin dia bottom di area 3140, di mana area tersebut adalah area pullback-nya. Ya. Nih, tuh masuk ke 0,618 sampai 0,786 dan akhirnya sekarang dia mulai menguat lagi seperti itu. Untuk saat ini, untuk si WiFi ini, kalau kita perhatikan dia sudah ada sebuah double bottom ya, dimana ini bottom 1, lalu ini bottom 2, dan sudah ada konfirmasi breakout, sudah ada higher high ya, low high, higher low, higher high, sudah break kayak gitu. Dan pertanyaannya kira-kira WiFi bisa kemana? Ya seperti biasa kita bisa tarik Fibonacci dari atas ini 4420 sampai bottomnya kemarin di 3130 tuh. Dan ini adalah beberapa resist dari WiFi. Kalau menurut saya saat ini ya sepertinya kok 3880 sampai 4100 itu akan jadi target dari WiFi. Mungkin kalau udah mulai mendekat ke sana itu bisa mulai atur-atur porsi kalau yang nyangkut, tapi kalau punya barang bisa siap-siap TP atau trim sebagian seperti itu. Itu sih untuk resistnya di 3880 sampai 4100 di area fair value gap-nya seperti itu. Untuk WiFi ya, sedangkan untuk support saat ini saya rasa di 3400. Jadi kalau pengen dibuat setup ya mungkin kira-kira seperti ini. Entry di 3400, stop loss-nya di bawah 3100, TP-nya terdekat di 3880. Cuman risk reward-nya sudah kurang oke. Jadi ya mungkin lebih baik untuk yang punya barang, sudah punya barang aja di bawah kemarin seperti itu. Dan ya yang penting sama selalu batasi resiko aja. Ini juga terlihat sektoral ya, WiFi, Inet, Doh, Cater dan lain sebagainya pada jalan semua hari ini. Kalau kita lihat transaksinya WiFi hari ini cenderung netral ya. Ini OD-nya jualan lumayan besar, cuman masih ditampung-tampungin sama PD, AK, LG dan lain sebagainya. So far masih bagus sih dari proxumnya si WiFi ini. Tapi untuk dalam perjalanannya tetap perlu ikuti price action-nya dan jangan lupa selalu batasi resiko aja. Untuk WiFi kita lanjutkan. Saya pengen coba update Inetnya juga sebenarnya udah kena target nih. Cuman ya sudah, biarkanlah. Archie ini ya sebenarnya ya kalau misalkan hari ini goldnya naik itu setup cakep banget itu Archie buat besok. Ini tanggal berapa nih? Senin 5. Oh, ya udah naik ini. Tuh. Kayak besok cakep itu. Archie itu. Dia konsol kayak mau bikin continuation ya. Medco kemarin udah kita bahas ya. Kalau teman-teman cari view-nya Medco, bisa cek video kemarin aja. Itu juga masih on track. CPRO kita bahas nggak nih? Ini juga udah cakep sebenarnya. Breakout, retest, higher high. Nah ini udah mulai fase rally-nya. GTSI, kapal-kapalan yang tidak suspend hari ini ya. Yang lain suspend semua. BP kok arah hari ini. Sampah-sampahan mulai jalan lagi ya teman-teman ya. Oasa, BP, tapi Tobanya nggak ikutan. Atau karena mungkin mereka sudah mengkonfirmasi nggak ikut proyeknya Dana Untara. Bufa ini besok juga cakep Pak ya. Saya pengen bahas CBDK aja.
yang hari ini naik turunnya lumayan. Oke, kita bahas CBDK, di mana hari ini dia turun 7,35%. Candlenya solid dan volumenya besar dan sudah ada konfirmasi ya. Dia jebol simetrikan triangle ke bawah, itu satu. Yang kedua dia juga sudah ada lower low. Artinya apa? Ada potensi koreksi dulu dari si CBDK ini. Ini kalau kita pakai channel yang kecil ya, alias ini pakai mediannya ya. Memang saat ini sebenarnya CBDK itu baru berada dalam area swing high-nya. Nih, ini kan dia kemarin swing low, swing high, ini swing low, dan sekarang dia baru kena area swing high-nya di 9.825. Kena swing high dan kena target higher high-nya. Tuh. Maka koreksi itu adalah sesuatu yang sangat wajar seperti itu. Dan sebenarnya ya kalau kita perhatikan tanpa melihat chart IPO-nya, posisi sekarang CBDK ini udah cakep. Kenapa? Karena dia sudah masuk ke area yang sebelumnya resist diuji jadi support. Ini kan resisten, ini resisten, dan sekarang sudah kena yang kedua. Cuman memang terlihat adanya jebol. Maka dari itu kita bisa asumsikan CBDK ini mintanya retracement, bukan minta retest ya atau pullback seperti itu. Dan kita bisa tarik dari bawah Fibo-nya untuk cari target retracement dari si CBDK ini. Kalau ngomongin cakep, masih cakep banget CBDK ini. Cuman memang area entry-nya yang agak bawah seperti itu. Posisi sekarang udah di Fibo 0,382, itu di 7.900. Tapi melihat masih lower low dan seller masih dominan, kayaknya akan lebih bijak untuk beli CBDK itu di sekitar 6.900 seperti itu. Dan itu harusnya sih sudah apa ya? Ini sudah fase gerak lah, bukan fase konsol ya. Ini kan naik, lalu di sini dia konsol. Nah, ini breakout, ini retest, habis ini harusnya dia naik lebih kencang lagi kayak gitu. Tuh, sudah membentuk tren bahasanya. Kalau di sini kan bahasanya kayak dia masih cenderung sideways ya. Konsol kemarin itu. Nih. Nah, ini kan dia ada break off structure dan sekarang sedang yang namanya pullback atau retest kayak gitu. Menarik kalau misalkan dikasih 6.900 ya. Ya mungkin kalau tidak mau terlalu pelit ya dari 7.000 lah. 7.000 sampai 6.900 itu menarik buat si CBDK kalau pengen entry. Di sana bisa cari buy on weakness seperti itu. Dan yang penting sama selalu batasi resiko aja. Kalau untuk sekarang kalau kita perhatikan momentumnya baru koreksi semua ya. Ini lower low, moving average-nya juga arahnya ke bawah semua. Jadi langkah lebih baik wait and see dulu sampai mungkin muncul candle buyer lagi seperti itu. Dan ya yang penting sama selalu batasi resiko aja. Transaksi seperti biasa ya, price action kurang bagus, transaksinya pun juga kurang bagus. Jadi ya batasi resiko aja. Untuk CBDK kita lanjut. Apa nih kita bahas nih? Inco. Masih lanjut terus ya. Sudah kita bahas kemarin-kemarin, bisa cek video kemarin aja. Ini BKSL ganteng sih ini. Dia udah bow QM. Ya, shoulder kiri, head, shoulder kanan, breakout, retest. Tuh, kalau jackpot ya harusnya dia higher high nih. Breakout 193-nya ini. Ini kan dia BOS, higher high. Ini buy on weakness. Nih. Sekarang tinggal menuju ke atas lagi. Tuh. Ya, bahas sekalian lah BKSL. Oke, kita bahas BKSL-nya, di mana hari ini dia naik 0,67%, candlenya bagus. Ya, kenapa bagus? Karena dia dari reject dari bawah dan volumenya juga masih terus menguat. Ini terakhir channel dari BKSL ya, di mana dia punya swing low, swing high, swing low, dan kemarin swing high. Satu hal yang oke adalah di sini dia tidak sampai kena area swing low-nya. Karena dia kemarin naiknya cukup kuat dan kalau kita perhatikan retracement-nya sudah kena sampai area buy on weakness tadi ya di 0,618 sampai 0,786. Maka dari itu sebenarnya kita bisa mengasumsikan BKSL ini akan membentuk sebuah higher high atau slope yang baru seperti itu dan bentuknya sepertinya seperti ini. Tuh ya, nih. Dan kalau misalkan dia naik ke atas itu bisa gunakan Fibo ini sebagai resist ya. Terdekat tuh di 157, 165, 177, 193, baru 220
4 kalau berhasil break yang 193. Cuman kalau kita perhatikan ini baru satu kali tarikan ya, maka saya rasa ada potensi pembentukan kaki yang kedua kayak gitu. Ini kan dia baru koreksi, ini baru break atau change karakter. Nanti most likely antara 0,5 atau 0,618 akan ada reject dulu untuk retracement atau bikin kaki yang kedua, baru setelah ini dia akan higher high seperti itu. Seringnya seperti itu. Jadi melihat bentuknya seperti ini, kalau teman belum punya barang, jangan FOMO ya, karena sudah mulai mendekati resist itu di 157 sampai 165. Tapi kalau sudah punya barang, nanti bisa mulai trimming ketika kena area tersebut. Harusnya sih dengan koreksi kemarin yang seperti ini ya, nggak ada perlawanan sama sekali ini, akan ada kaki kedua atau butuh nafas lagi untuk dia higher high kayak gitu. Jadi ya yang penting sama selalu batasi resiko aja. Untuk support sekarang saya rasa masih di 140 ya, 140 sampai 130 itu untuk si BKSL. Dan kalau kita lihat transaksinya hari ini yang masuk si XL ya, XL, YB, YP, CP tuh. Ya, ikuti price action aja dan jangan lupa selalu batasi resiko. Tuh untuk BKSL mungkin 1-2 lagi ya. Kalau ada yang menarik ya 2. Kalau nggak ada yang menarik ya kita bahas 1 aja. MDKA udah breakout juga nih. Entah kenapa ya kalau saya lihat sahamnya Pak PP kok kayaknya wait and see dulu sih itu. Ini kayak mau jebol support ini. Ya semua masa ada sahamnya ya. Semua saham ada masanya. Semua masa ada sahamnya. Kalau ngomongin dia jelek ya nggak jelek. Karena masih bullish. Cuman ya mungkin konsol atau turunnya agak lumayan. Yang jelas flow-nya sudah pindah. Jadi ya bisa atur-atur dulu lah untuk saham-sahamnya Pak PP. BBNI, koin ini yang digadang-gadang MSCI juga besok Februari. Cakep ini, besok jalan kayaknya. Energi, Raja, CDA juga di buy on weakness tapi sellernya masih kuat ya. Ratu, Aman. Aman udah double bottom itu. Mau swing high dia. Ini bottom 1, bottom 2, breakout OTW 7500 ini. Tuh, Aman tuh juga relatednya Medco ya, makanya jalannya juga bareng. Tins, Harta sudah high malah. MBMA ini juga masih ganteng banget. Kalau turun bisa dibeli, kalau naik ya perhatikan aja. Unit Tractor, NICL. Ini juga cakep banget ya, naik terus, volumenya membesar terus. Apa nih yang kita bahas? Oasa, Adaro. Oasa deh, boleh kita update ya. Ini juga masih on track ya, dari free stock pick-nya. Kalau nggak salah saya pernah share di sini nih, tuh. Entry di 220, stop loss-nya taruh di bawah 210. Nih, targetnya TP1 di 280, malah dikasih bonus sekarang sampai ke 312. Oke, kita bahas Oasa, di mana hari ini dia naik 22,48%. Candle-nya bagus, solid, dan volumenya pun juga besar. Ini indikasi dari pergerakan yang bagus ya. Oasa ini masih punya trend line, bahkan masih cukup baru karena baru kena yang pertama ya. Ini kan tren terbentuk setelah sentuhan kedua, yang ketiga ini kan baru merespon jadi support dynamic tuh. Dan terlihat bahwasanya di area tersebut dia terus-menerus membentuk higher high. Low high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low, dan sekarang sudah naik sampai 316. By structure dia masih bullish dan untuk saat ini dia akan kena resisten yang cukup kuat itu di area sekitar ini sebenarnya resist semua sih ini 312 sampai area 350 ini resist semua sebenarnya kayak gitu. Dan kalau dia berhasil breakout maka akan terjadi higher high dan naiknya pun juga masih akan lumayan. Kalau kita coba cek di weekly, siapa tahu ada sedikit gambaran ya. Oh, cakep ternyata. Cakep banget ternyata weekly-nya Oasa. Kemarin tuh baru breakout ternyata ya. Memang ini yang ditunggu-tunggu untuk buy ini. Ini kan di sini dia ranging nih. Nih, sampai sini kan dia ranging ya. Same low, same high, same low, same high, same low,
di sini dia breakout. Nah, ini retest. Tuh, memang harusnya entry kemarin yang di 193. Nah, ini harusnya sih higher high ini. Habis ini OASA. Tuh. Kalau masih punya OASA, saya rasa sangat masih oke untuk di hold lah untuk saat ini. Melihat dari pergerakannya ya, candle, volume dan lain sebagainya. Tuh. Dan juga kalau kita perhatikan dari bentuk swingnya, maka ada potensi OASA ini mau cari swing high-nya karena dia habis swing low ya. Dengan kemarin dia swing low, maka sekarang dia akan mencari swing high-nya. Nah, swing high-nya di mana? Kita bisa tarik Fibo dari atas 356 sampai bawah itu 189. Dan ini adalah beberapa resist dari OASA. Sebenarnya sih kalau dilihat dari skenario-nya ya, kayaknya dia all time high, chance-nya besar. Tinggal break 356 doang itu. Dan kalau berhasil lewat, targetnya saat ini di 450 sampai 400 sampai 525 kayak gitu. Itu sih. Dan ya, cakep ini OASA. Kalau punya barang masih sangat layak untuk di hold. Tuh. Untuk support sekarang saya rasa yang kuat masih di sini ya, 260, sedangkan support 2-nya di 280. Untuk resist tinggal 356 doang dan next-nya di 450 up. Kalau kita perhatikan transaksinya hari ini cenderung distribusi dari si OASA ini. Dan ya sama, ketika sudah rally ikuti price action aja dan jangan lupa selalu batasi resiko. Itu untuk OASA ya. Terakhir kalau ada yang menarik, kalau nggak ada ya sudah. Ada Ro, Kether, RMKE, SMDR, kapal-kapalan pada shooting star. Kecuali GTSI ya, kayaknya mau rehat ya, mau rotate lagi sektornya. Wajar lah ya, ini pada ini jauh banget ini targetnya nih. Udah all time high dia soalnya. All time high arah lagi. NKP juga BUGM ternyata kemarin. Babayaba, BBB juga bagus. Ya marketnya arahnya ke atas ya. Yang bullish juga jadi pada naik. BBB balas nggak? Balas nggak? Boleh deh. Terakhir ya kita bahas BBB ya. Ini juga salah satu sektor yang punya kepentingan loh teman-teman. Hari ini juga pada jalan bank mini, bank digitalnya. Ada bank, ada BBYB, ada Agro, ada INPC, ada apa? Banyak yang masih pada di bawah 6T. Kita bahas BBYB-nya aja ya, yang ini muncul di top value hari ini, di mana hari ini BBYB naik 7,29%. Candle-nya bagus, solid, dan volumenya pun juga cukup menarik. Ada volume spike dari BBYB. Terakhir BBYB dia itu naik sampai area 610 ya. Di sana dia reject dan koreksi sampai 454. Satu hal yang bagus kalau kita perhatikan adalah sepertinya slope-nya mau menguat, alias naiknya akan lebih kencang lagi. Kalau kita perhatikan di sini kan dia masih cukup landai ya. Nih, dari sini. Ini kan dia masih ada uptrend. Dan ya ternyata pas di area swing low juga belum menguat ini slope-nya. Kita hapus deh. Ini dia swing low. Kalau kayak gini sih biasanya kelihatannya di weekly ya, karena ini banyak yang false break. Ini dia swing high, kemarin dia swing high, ini swing low. Dan sekarang ada potensi BBB mau mencari ke area swing high-nya seperti itu. Dimana ya kita bisa tarik pakai Fibonacci dari atas 615 sampai kemarin bottomnya di 456. Nah, dan ini adalah beberapa resist dari BBB. Untuk next-nya ini di 550 ya, 530 dulu sih. 530, 550, 580, 615 baru 690. Sedangkan untuk support saya rasa sekarang di 490. Jadi apabila besok dia ada sedikit retrace, diskon di pagi-pagi, itu menarik untuk entry di sekitar 490 ya, dengan stop loss di bawah 456. Dan ya, either itu dia cuma sampai area pullback alias sini doang terus turun. Kalau enggak,
ya dia masih akan melanjutkan kenaikannya. Kalau dilihat dari fundamental, kepentingan, dan lain sebagainya, saya rasa kok arahnya lebih ke yang breakout. Jadi ya biarkan market yang mengkonfirmasi aja. So far kalau kita perhatikan juga BBB ini sudah ada break of structure ya pada view besarnya. Ini kan lower high besarnya dia di Desember 2023 bahkan ya. Tuh, dan kemarin dia sudah break atas itu jadi break of structure yang bagus. Jadi apabila nanti dia koreksi pun itu masih sangat menarik untuk dipantau untuk si siapa BBB ini. Tuh, chartnya juga masih strong uptrend dan ya selama nggak patah trennya ikuti terus aja seperti itu. Tuh untuk si BBB untuk kunciannya di EMA 50 ya. Saat ini masih di area 440-an. Tuh. Nanti kalau dia swing high, cari swing low-nya di EMA 50-nya. Dan untuk sekarang ini sama masih uptrend masih bisa terus diikuti kenaikannya. Dan ya yang penting sama selalu batasi resiko aja. Kalau kita lihat transaksinya hari ini bagus, BBB ada yang beli AK, yang jualan BK, disertai dengan retail-retail ya. Tuh. Cakep sih, besok kayaknya masih lanjut bank digital, tinggal mana yang paling kuat tuh yang perlu kita perhatikan. Dan ya yang penting sama selalu batasi resiko aja. Oke, itu dulu mungkin konten kali ini, semoga bermanfaat. Menurut ada kurangnya dari saya, jangan lupa support terus channel cuan saham dengan cara like, komen, dan subscribe, karena support teman-teman gratis, tapi sangat berarti buat konten kreator saya ini. Sekian dari saya dan salam cuan.